Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Malinda. Dan hari ini kita akan masuki materi yang baru, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk klik like dan juga klik subscribe di bawah, oke? Baik, kalau sudah, kita akan bahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, di sini adalah peta konsep apa saja yang akan kita pelajari untuk jaringan tumbuhan itu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu kita nanti akan mengetahui pengertian dari jaringan dan juga jenis-jenis jaringan tumbuhan. Kemudian ada beragam jenis jaringan meristem dan juga struktur jaringan permanen. Kemudian juga yang terdapat pada akar, batang, dan juga daun. Nah, di sini untuk jaringan tumbuhan nanti kita akan mengetahui bagaimanakah sifatnya, contoh-contohnya, kemudian menjelaskan satu persatu. Nah, jaringan tumbuhan. Di sini kita akan mengingat lagi sedikit pembelajaran di kelas 10 bahwa pada tingkatan organisasi kehidupan bahwa sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian yang lebih besar lagi ada jaringan, adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Nah, kemudian ada istilah jaringan meristem, merupakan jaringan yang dia akan terus membelah aktif yang hanya dilakukan pada bagian tertentu saja. Nah, kemudian ada jaringan permanen, yaitu bagian lain yang tidak mengalami pembelahan. Nah, kemudian jaringan meristem. Jaringan meristem ini bisa diartikan sebagai sekumpulan sel dengan bentuk dan fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik. Apa itu sifat meristematik? Meristematik itu yaitu dia akan aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang banyak. Sebagian sel-sel anakan tersebut ada yang tetap mempertahankan diri sebagai meristem, sementara sel-sel anakan yang lain itu akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dan juga fungsi. Nah, sel-sel yang mengalami diferensiasi tersebut keluar dari meristem dan akhirnya menjadi tergabung ke dalam jaringan lain dan menjadi suatu bagian utama dari tumbuhan. Nah, kelompok jaringan ini akan menjadi jaringan permanen. Seperti itu, yang tadi tidak membelah. Nah, kemudian jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan juga meristem sekunder. Promeristem itu jaringan meristem yang telah ada ketika tumbuhan masih pada tingkat embrio. Jadi pada embrio sebenarnya sudah ada namanya promeristem. Nah, kemudian ada istilah meristem primer, merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa. Biasa ditemukan pada ujung batang yang mengakibatkan tumbuhan bertambah tinggi ke atas. Kemudian ada ujung akar yang mengakibatkan akar bertambah dalam atau panjang juga. Nah, kemudian ada istilah meristem sekunder, yaitu jaringan meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi tadi atau perubahan bentuk dan fungsi. Contohnya adalah kambium. Dia keluar membentuk kulit ke dalam membentuk kayu. Jadi, kalau meristem primer ini tadi ditemukan pada tumbuhan dewasa, pada ujung batang, ujung akar. Yang primer biasanya dia lebih ke ujung batang dan akar. Kalau sekunder dia lebih ke yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan fungsi dan bentuk. Contohnya kambium itu keluar membentuk kulit ke dalam membentuk kayu. Kemarin sudah saya bilang bahwa untuk usia pohon yang seperti itu kita bisa menghitungnya dari kambium atau lingkaran tahun gitu ya. Nah, kemudian kita lihat nih, letak meristem apikal pada ujung akar dan juga batang. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu ada bakal daun. Nah, di sini kemudian ada, nah ini kalau bakal daun ini kalau di mikroskop seperti ini yang warna hijau ini. Nah, di situ kemudian pada
tudung akar. Tudung akar kalau di tanaman yang sebelah kiri ini kalau diperbesar seperti ini. Kemudian kalau di mikroskop yang sebelah kanan ini yang ada warna agak pink kemerahan ini. Jadi letaknya di situ. Nah, kemudian di sini kalau dari gambar ini meristem apikal akar itu ada di sini ya, yang ada tulisannya ini. Kemudian ada rambut akar, ada meristem apikal akar, dan juga tudung akar paling bawah. Nah, kemudian kalau pada yang bakal daun tadi, tunas apikal berisi meristem ujung batang. Jadi tadi kalau meristem pada apikal seperti itu biasanya dia ada di ujung batang dan juga ujung akar. Nah, kemudian jaringan meristem ini berdasarkan posisinya. Tadi ada apikal, lateral, dan interkalar. Nah, meristem yang apikal itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar yang kelak menghasilkan pemanjangan batang dan juga akar. Meristem apikal ini mengalami pertumbuhan yang dikenal dengan pertumbuhan primer dan menghasilkan jaringan yang dikenal dengan jaringan primer. Nah, kemudian ada meristem lateral. Itu dia menghasilkan pertumbuhan ke samping. Nah, hasilnya yang nanti dilihat adalah batang dan akar semakin membesar atau menebal. Pertumbuhan ini disebut sekunder. Contohnya kambium vaskuler dan kambium gabus. Kambium vaskuler berperan dalam penebalan selama pertumbuhan sekunder, sedangkan kambium gabus menghasilkan lapisan pelindung yang disebut periderm. Nah, jadi maksudnya adalah kalau apikal itu pasti dia tumbuhnya memanjang ke atas, ke bawah gitu. Intinya dia adalah secara vertikal. Nah, kalau lateral itu secara horizontal. Jadi biasanya nanti tumbuhnya kambium ya kan bertambah melebar seperti itu. Nah, kemudian ada meristem interkalar, yaitu meristem interkalar ini dapat tetap aktif, tetapi dalam waktu yang lama setelah sel-sel di ruas atas menjadi dewasa sepenuhnya, pertumbuhan sel yang dilakukan oleh interkalar ini menyebabkan munculnya bunga. Nah, jadi kenapa muncul bunga? Karena ini ada meristem interkalar yang dia akan terus aktif walaupun nanti sel-sel di ruas-ruasnya itu dewasa sepenuhnya. Nah, terus nanti dia akan muncullah bunga. Nah, di sini adalah gambar ini meristem interkalar pada batang rumput-rumputan. Nah, di sini arah tumbuh ke atas ada meristem interkalar. Interkalar tuh pada antara ini ya dekat nodusnya itu atau apa namanya garis kalau di batang ada garis-garis itu. Nah, ada internodus. Nah, itu kemudian interkalar ada di situ ya. Arah tumbuhnya ke atas. Nah, kemudian ada jaringan permanen. Jaringan permanen ini tidak aktif membelah dan sel-selnya sudah terdiferensiasi. Ketika berdiferensiasi, seiring waktu sel-sel di jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi khusus sesuai peruntukannya di dalam tubuh tumbuhan. Berdasarkan fungsinya itu, jaringan permanen terbagi menjadi jaringan epidermis, jaringan dasar, jaringan penyokong, pengangkut, dan juga jaringan gabus. Nah, kita bahas persatu persatu jaringan epidermis. Epidermis itu pasti selalu letaknya di paling luar dari setiap organ. Nah, ini paling luar di organ tumbuhan. Fungsi lapisan epidermis ini tentunya kalau di paling luar pasti melindungi bagian dalam organ yang bersangkutan dari keadaan seperti hilangnya air saat penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan juga hilangnya zat-zat makanan. Nah, epidermis ini memiliki ciri antara lain dia terdiri dari sel-sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel dan juga tidak memiliki klorofil, mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis.
Nah, beberapa modifikasinya apa saja, yaitu nanti bisa jadi stomata, spina duri atau duri, kemudian ada sel kipas, sel kersik, dan juga trikomata atau rambut-rambut. Nah, di sini ada sel epidermis tadi persegi panjang, rapat, tanpa ada ruang antar sel. Kalau di mikroskop seperti ini gambarnya. Nah, kemudian ada jaringan dasar atau biasa kita sebut dengan parenkim. Jadi kalau nanti saya sebut parenkim berarti jaringan dasar. Nah, disebut jaringan dasar karena memang jaringan ini menyusun sebagian besar jaringan baik pada akar, batang, daun maupun buah. Ciri-ciri jaringan parenkim yang membedakannya dengan jaringan lain yaitu sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, serta umumnya berbentuk segi enam. Cirinya dia segi enam, memiliki banyak vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri tadi ya. Meristem itu selalu membelah terus-menerus. Nah, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Nah, ini dia contoh jaringan parenkim. Segi enam gitu kan. Nah, ini kalau di mikroskop seperti ini ya. Jangan kita anggap kayak segi enam yang di dalam mata pelajaran yang lain ya. Jadi, kalau dalam sel seperti ini, kemudian dia memang dia tidak rapat seperti epidermis. Nah, kita lanjut, yaitu jaringan penyokong. Dikenal juga dengan nama jaringan mekanik, jaringan penunjang, atau juga jaringan penguat. Nah, jaringan inilah yang nanti menunjang bentuk tumbuhan hingga dapat berdiri dengan kokoh. Nah, memiliki sel-sel dengan dinding sel yang tebal dan kuat karena dia sebagai penyokong. Nah, pasti karena sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Nah, jaringan penyokong itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menguatkan atau menegakkan batang dan daun, melindungi biji atau embrio, melindungi berkas pengangkut atau biasa kita sebut vaskuler. Nah, ada dua jaringan penyokong nih, masih dibagi lagi. Jaringan penyokong itu ada dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, oke, kita bahas kolenkim. Sifat utama dari jaringan kolenkim. Nah, tadi sel-sel penyusunnya hidup dan dinding selnya banyak mengandung selulosa. Sifatnya mirip jaringan parenkim dan dapat dianggap sebagai jaringan parenkim khusus yang menunjang organ muda pada tumbuhan. Nah, kolenkim terdapat langsung di bawah atau dekat permukaan batang muda dan tangkai daun muda. Namun jarang ditemukan pada akar. Jadi si kolenkim ini biasanya hanya terdapat pada batang, pada tangkai daun muda. Dia jarang untuk ditemukan pada akar. Nah, sel-sel kolenkim ini mengalami penebalan di sudut-sudut selnya, tidak merata pada seluruh permukaan dinding sel. Dinding selulosanya pun yang tebal pada kolenkim menyebabkan organ bersangkutan memiliki sifat lentur. Nah, kolenkim baik sekali untuk menopang organ yang aktif tumbuh karena sel-selnya dapat merenggang untuk menyesuaikan diri dengan perpanjangan organ. Karena dia lentur, maka dia sangat baik sekali untuk organ yang aktif tumbuh karena dia bisa menyesuaikan kalau dia lagi tumbuh kan memanjang. Nah, jadi dia lentur kan kayak gitu. Nah, inilah contoh dari jaringan kolenkim jika dilihat dari mikroskop. Seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Setelah ada kolenkim tadi ada sklerenkim. Sklerenkim ini merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Nah, sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal. Biasanya berlignin. Berlignin tuh dia memiliki lapisan yang tebal. Nah, mempunyai zat kayu. Nah, di sini contoh dari jaringan sklerenkim itu yang digaris ini yang warna
ada warna pink ini adalah jaringan sklerenchyme. Dia pada tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, ada dua kelompok besar jaringan sklerenchyme, yaitu serabut atau serat, kemudian ada sklerate. Nah, serabut atau serat ini merupakan sel yang panjang dan sempit yang berujung runcing. Sel-sel ini biasanya berkumpul menjadi sebuah jalur panjang. Sementara ujung-ujungnya yang runcing bertumpang tindih dan menyatu dengan kuat. Serabut sklerenchyme terdapat pada bagian besar bagian tumbuhan. Nah, yang kedua ada sklerate, merupakan sel-sel tumbuhan yang telah mati, yang dimana bentuknya itu bervariasi dan berdinding keras yang tahan terhadap tekanan. Sklerate ini dapat dijumpai dalam keadaan tunggal atau berkelompok kecil di antara sel-sel lain, misalnya butiran pada daging, buah jambu biji, dan juga buah pir. Sklerate pada batok kelapa adalah contoh yang baik dari bagian tumbuhan yang mengandung serabut dan sklerate. Jadi di batok kelapa itu malah ada dua-duanya, ya ada serabutnya ya ada sklerate-nya. Nah, di sini adalah contoh kalau di mikroskop dan kalau digambar. Jadi setelah dilihat di mikroskop kemudian digambar, nah sel-sel serabut itu seperti ini. Ada penebalan lignin, kemudian kalau sklerat berkelompok seperti ini bentuknya. Nah, dinding sklerenchyme mengandung lignin dan sklerate. Kita lanjut ke jaringan pengangkut. Nama lain jaringan pengangkut ini yaitu berkas vaskuler. Jadi kalau nanti ada soal tentang berkas vaskuler berarti artinya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian tumbuhan yang lainnya. Nah, jaringan pengangkut ini dibagi menjadi dua. Ini pelajaran di kelas 10 saya sudah pernah menjelaskan, ada silem dan juga phloem. Nah, silem ini atau biasa disebut pembuluh kayu berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Silem ini tersusun dari parenkim dan serabut serta trakeit dan komponen pembuluh atau trakea. Kemudian phloem atau pembuluh tapis merupakan jaringan yang berfungsi mengangkut lalu menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jaringan phloem ini sangat rumit, terdiri atas berbagai macam bentuk sel dan di antara ada yang masih hidup dan ada pula yang sudah mati. Komponen phloem antara lain adalah parenkim phloem yang berfungsi menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara phloem yang satu dengan yang lainnya. Serabut phloem merupakan jaringan sklerenchyme yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh. Selain itu, komponen lain dari phloem adalah pembuluh tapis dan sel pengiring atau penyerta. Nah, ini adalah gambar skema pembuluh angkut. Ada ikatan jaringan pembuluh, jaringan dasar. Kemudian ada sel trakeit, itu bagian trakeit ada lubang kecil. Kemudian ada komponen pembuluh dengan dinding ujung berlubang sebagian. Komponen pembuluh dengan dinding ujung berlubang seluruhnya. Jadi kalau ini berlubang sebagian, ini seluruhnya berarti dia atas bawah ya. Seperti itu kalau diperbesar seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat sel-sel phloem. Di sini dinding ujung sel, ada pembuluh tapis, ada sel pengiring. Nah, di sini pembuluh tapisnya itu yang putih itu, nah sel pengiringnya di warna hijau itu. Kemudian dinding ujung sel di situ. Nah, kita akan lihat apakah perbedaan dari pembuluh, silem, dan juga phloem. Nah, di sini karakteristiknya dilihat dari susunannya. Susunan dari silem itu adalah sel mati, sedangkan phloem sel hidup. Kemudian ketebalan dinding selnya, kalau silem itu tebal, kalau phloem itu tipis.
Kemudian bahan penyusun dinding selnya, silem tadi berlignin kan. Kemudian kalau flem itu dari selulosa. Kemudian permeabilitas dinding selnya, kalau silem itu impermeable, kalau flem permeable. Nah, jadi kemudian lubang antar selnya itu kok silem tidak ada, kalau flem ada lubang antar dinding sel. Disebut pembuluh ayak atau saringan. Tahu ya saringan? Kemudian ada sitoplasma, itu karakteristiknya kalau di silem itu tidak ada, kalau di flem sel dibatasi dengan sitoplasma. Kemudian kalau dari fungsinya, kalian sudah tahu bahwa silem mengangkut air dan mineral, kalau flem mengangkut makanan hasil fotosintesis. Kemudian bahan yang diangkut, kalau silem daun, yang diangkut dibawa ke daun, kalau silem, kalau flem, bagian yang sedang tumbuh dan organ penyimpan cadangan makanan. Dan arah pengangkutannya, kalau silem tentu ke atas, kalau flem ke atas dan ke bawah semuanya. Jaringan yang memiliki yaitu kalau silem serabut atau fibre, kemudian kalau flem sel ganda atau pendamping. Oke, kita lanjut yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus ini sering berfungsi menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis tersebut rusak karena usia atau faktor lain, sehingga jaringan lain di bawahnya terlindungi dari kehilangan banyak air dan gangguan mekanik. Jadi kalau tumbuhan itu kan pasti bisa juga terluka, bisa juga rusak bagian epidermisnya, bagian kulit luarnya, ya kan? Nah, disitulah nanti jaringan gabus yang akan menggantikan seperti itu. Nah, jaringan gabus tersebut membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel-sel hidup dan dinamakan veloderm. Nah, sebaliknya kambium gabus membentuk jaringan ke arah luar yang tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan velum. Velum inilah yang nanti bersifat tidak tembus air atau impermeable. Oke, tadi ada permeable, impermeable. Nah, impermeable atau tidak tembus air karena dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin. Oke, itu nama senyawa suberin. Nah, di sini ada jaringan gabus kalau dalam mikroskop. Ada epidermis, velum, velogen, veloderm, kemudian baru korteks. Nah, di situ jadi sebenarnya di bawah epidermis itu masih ada yang akan menggantikan nanti kalau seumpama nih tumbuhannya itu mengalami kerusakan seperti itu. Nah, yang terakhir ada tugas untuk kalian, ada 2 tugas, yaitu yang pertama, di sini ketika Anda mengetahui bahwa dalam pertumbuhan itu tumbuhan mengalami kenaikan tinggi dan ketebalan, dengan kata lain dengan bertambahnya usia, tumbuhan semakin tinggi, akarnya semakin kuat, serta batangnya semakin lebar. Nah, menurut Anda jaringan apa sih yang berperan? Nah, kemudian sebutkan 2 istilah bagi 2 jaringan yang berperan dalam 2 jenis pertumbuhan di atas. Kemudian soal kedua, ketika tumbuhan itu berkembang sejak dari biji, lalu tumbuh akar dilanjutkan dengan pertumbuhan batang, hingga terus meninggi dan membesar, maka jaringan di dalam tumbuhan pun semakin kompleks atau rumit. Nah, dalam tumbuh-tumbuhan tersebut terdapat jaringan-jaringan dengan sel-sel yang sudah terdiferensiasi dengan bentuk dan juga fungsi tertentu. Nah, coba sekarang sebutkan jaringan-jaringan yang sudah memiliki bentuk dan fungsi khusus tersebut. Apakah nama bagi seluruh jaringan itu? Silakan dikerjakan dan kemudian silakan dikirim dalam Google Classroom. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan tentang organ tumbuhan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.